Mari kita akan buka di dalam 1 Samuel. Ayat pasal yang ke-17. Ayat yang ke-11. Ya. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, akan saya bacakan satu ayat. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita sudah tahu tentang kisah ini, di mana waktu Saul beserta dengan para bala tentaranya mau melawan orang Filistin. Saul seorang hamba Tuhan besar dikatakan. Seorang yang sudah dipakai Tuhan. Tetapi ketika menghadapi tentara Filistin, dia mengalami ketakutan dan cemas. Dia sangat takut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa bayangkan, Saul saja, dia merasa takut dan dia merasa cemas saat menghadapi masalah peperangan dengan tentara Filistin, melawan Goliat yang tinggi besar. Nah, ini terjadi di dalam kehidupan dunia nyata yang kita alami saat-saat ini, di mana masyarakat Indonesia khususnya yang kita ketahui menghadapi ekonomi Indonesia pasca COVID-19, ekonomi yang begitu sulit untuk pulih. Para pengusaha mulai mengeluh. Itulah masalah yang dihadapi. Mungkin kita pun mengalami sesuatu yang sulit pasca peristiwa COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia, selama kurang lebih 2 tahun. Banyak yang usahanya menjadi anjlok. Untuk bangkit kembali, dia merasa was-was, dia merasa takut, dan dia merasa khawatir. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, aku bangkrut, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi, kembali 2 minggu yang lalu saya bawakan bahwa Yesus berkata, jangan takut. Bukankah aku akan menyertaimu? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Saul saat itu merasa ketakutan? Dia sangat takut, dia sangat cemas. Jangan-jangan tentaraku kalah melawan orang Filistin. Itu yang dikhawatirkan dan yang ditakutkan. Kita tahu kisah ini, bahwa suatu saat muncullah seorang Daud yang akan melawan Goliat. Kenapa Daud bisa memenangkan Goliat? Kenapa Daud? Apakah Daud tidak punya rasa takut saat itu? Ya. Apakah Daud sedikit pun gak ada takut? Ya. Tapi kita bisa melihat dari sisi Daud di dalam 1 Samuel 17, di sana ayat yang ke-45, Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang dalam nama Allah Israel.
Saudara tahu Israel? Siapa Israel? Israel, nama Israel beberapa minggu yang lalu yang dikatakan bahwa Yakub diubah namanya menjadi Israel dan tidak akan pernah dikalahkan sampai kapanpun. Itu adalah janji Allah dengan Yakub. Sempat saya bawakan di sini. Makanya Daud mendatangi Goliat, aku datang dengan nama Allah Israel. Daud tidak bisa dikalahkan. Ya. Sedangkan Saul itu bangsa manapun segan sama Saul. Saul tidak pernah gentar dan tidak pernah takut. Dia menjadi seorang pemenang dan pemenang. Tetapi ketika menghadapi Goliat saat itu, menghadapi orang Filistin, di sini dikatakan dia merasa ketakutan, dia merasa kekhawatiran. Untuk itu kembali saya bawa masalah ketakutan dan kekhawatiran. Apakah kalau pendeta nggak ada kekhawatiran? Bagaimana Bapak Gembala? Nggak ada ketakutan? Ada, saudara. Saya pun suka mengalami kecemasan. Bagaimana hari esok? Tetapi ada satu hal yang harus menjadi catatan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami ketakutan, ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Makanya kata Tuhan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi ketika ada ketakutan, ada kecemasan melanda, ingat firman Tuhan. Tuhan berkata, itulah gunanya untuk kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Daud bisa mengalahkan Goliat. Ini mungkin cerita ini sudah nggak asing. Guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Tetapi di situ ada suatu makna yang sangat mendasar. Kenapa Daud bisa menang? Apakah Daud tidak takut? Apakah Daud tidak gentar? Tetapi Daud berkata, engkau datangi aku, engkau membawa lembing dan tombak. Tetapi aku datang membawa nama Allah Israel. Saudara ingat, siapa Israel? Israel adalah Yakub yang di dalamnya ada janji Allah yang tidak akan pernah mengalami kekalahan karena umat pilihan Allah. Saudara, setelah saya merenungkan ini, saya geluti ini, sesungguhnya banyak orang-orang Kristen yang saat ini sedang mengalami ketakutan. Ya, ketakutan. Banyak orang-orang Kristen yang mengalami kecemasan. Karena apa? Lagi jemaat online, orang pada ribut, kapan ya ibadah lagi? Itu keluhan hamba-hamba Tuhan ini. Setelah sekarang ada kebaktian umum biasa, pada gak datang, saudara. Dan jadi gembala-gembala sidang juga mulai, jangan-jangan jemaatku pergi semua, jangan-jangan jemaatku kemana. Ya itu kami dapat info kemarin dari anak kami Maria, udah diteleponin dari gereja Berea, Maria kamu gimana, kamu ikut Bapak atau kamu gimana, kamu pindah gereja atau enggak, kan seperti itu. Karena selama ini memang udah nggak ada ibadah kan di Berea gitu ya. Ya katakan, oh enggak tante, ya cerita gini bla 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 bla. Kami ngajar sekolah minggu kalau pagi, nanti bisa diatur lagi. Kamu jangan pergi ya Esti, Maria. Itu semua tuh melanda karena jemaat satu persatu diteleponin semua. Takut, khawatir, dia lari. Tetapi saat corona, kemana itu? Pernah ditelepon enggak? Pernah didatangi enggak? Pernah dia kerja enggak? Gajinya full enggak? Punya beras enggak? Tetapi sekarang diteleponin satu persatu. Takut. Puji Tuhan, ya di sini selalu ada perhatian dari Bapak Ibu Gembala kita. Ya. Puji Tuhan, jemaat yang segini-gininya tetap ya segini-gininya kan. Puji Tuhan. Kalau begitu, apakah pendeta atau hamba Tuhan itu nggak ada rasa takut? Ada, ketakutan tetap ada. Ada semuanya, ada kekhawatiran. Saya sendiri juga sama, gitu ya. Saya juga ada ketakutan, ada kekhawatiran.
Saya bersaksi, dikit ada kesaksian. Saya juga ngalamin kemarin kekhawatiran masalah ya dunia bisnis usaha yang lagi sulit. Cuman sempat saya itu uang juga nggak ada, modal nggak ada. Kami pernah jalan di daerah TKI, kami merindukan tempat untuk usaha buka rumah gudeg. Itu di situ. Kami jalan sama istri, jalan muter. Aduh, pengennya daerah sini ini kalau ada ruko dan ada dananya bisa sewa, gimana caranya, berapapun mungkin ketutup untuk jualan. Sudah. Cuman itu sebuah khayalan sebenarnya. Khayalan. Kami jalan sama istri, kami cerita seperti itu. Tuh Bu, daerah sini nih, jalan ini loh bagus seandainya untuk bikin rumah gudeg Jogja. Gitu. Ya udah dilupakan saja kan. Orang memang dananya juga nggak ada. Bayangkan kalau sewa ruko itu berapa sekarang? Saya tanya-tanya 1 tahun 60 juta. Itu uang asli semua, nggak boleh dibayar dengan uang palsu, saudara. Amin. Nah, 60 juta. Nah, singkat cerita, ada orang ngajak kerjasama dengan saya. Pak, gimana kita bikin rumah gudeg? Biar aku sedia tempatnya, aku cari rukonya, aku sewa rukonya, aku sediakan segala peralatannya. Bapak nanti yang nyuplai makanannya, perhitungannya nanti gimana? Ayo kerjasama. Ayo, boleh. Saudara, terjadilah kemarin. Dia cari-cari tempat, ternyata dia dapat tempat yang saya inginkan dengan istri saya. Itu waktu aku lewat. Kemarin sore aku survei ke sana, aku lihat. Aku bilang, Pak, aku setuju. Aku bilang gitu, langsung kemarin itu. Saya setuju. Oke lah. Dia langsung jadikan itu rukonya. Jadi ada ruko 1 tapi dibagi 2. Rukonya kan gede banget, 6 meter lebarnya, dibagi 2. Yang satunya udah ada pedagang lain. Memang di situ tempat makan, di situ jajaran itu banyak banget. Ada geria, ada burma, perkantoran, dan tempat itu dari pagi sampai malam itu nggak pernah berhenti. Manusia banyak sekali, ribuan manusia yang ada di situ. Itu daerah TKI, intern Burma di situ ya. Itu saya merindukan sekali. Memang cukup mahal saudara kontrakannya. Tapi kan bukan saya yang kontrak gitu kan. Itu ada orang yang menanya, dia yang kontrak, aku menyuplai makanannya, nanti hasilnya dibagi. Gimana caranya pembagiannya? Aku percaya sama Pak Bagus, dia bilang. Silakan. Oke, dijadikan kemarin. Itu dengan waktu singkat banget, cuman yang ngomong memang dari dulu dia pengen, tapi begitu dapat ngobrol-ngobrol waktu 2 hari kemarin langsung jadi rumah dijadikan, tempat dijadikan kemarin. Oke, nah itu kadang-kadang kita khawatir. Kalau aku ngontrak ruko, uang dari mana saudara? 60 juta 1 tahun itu ruko. Ya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang saya pikir, milih kerjasama sama orang daripada seandainya aku pinjam ke bank juga 60 juta bunganya berapa, sama aja kita ngasih hasil ke bank kan? Sama, itu sama kita ngasih penghasilan kepada orang itu. Dia menikmati gudeg kami, dia memang dari zaman dulu itu tergila-gila dengan gudeg kami. Dia senang dengan gudeg kami. Dia pengen banget bikin rumah makan gudeg. Puji Tuhan. Wah, luar biasa. Aku pulang, aku cerita sama istri saya, wah begini bla lah. Itulah kalau memang itu rencana Tuhan, segala sesuatu terjadi. Bu, tempatnya itu yang kita inginkan dulu. Aku bilang sama istri saya, aduh hati saya seneng banget. Ya luar biasa. Pas aku jalan situ pengen di situ. Itu memang tempatnya ramai banget. Ya, kekhawatiran itu selalu ada. Tetapi Daud, dia mendatangi Goliat membawa nama Allah bangsa Israel. Israel adalah Yakub, yang di dalamnya ada perjanjian Allah dengan Yakub, tidak akan membuat dipermalukan, tidak akan kalah, dan akan selalu menang di dalam menghadapi permasalahan. Janji Tuhan tidak pernah berubah, tetap digenapi. Cuman waktu kadang-kalanya kita tidak memiliki kesabaran, dan kita tidak mau setia menanti waktunya Tuhan, saatnya Tuhan berkarya. Kita seringkali sudah berontak terlebih dahulu. Kekhawatiran, ketakutan, tetapi Tuhan tidak kunjung datang menolong. Saudara, tidak. Di situ dituntut kita ketabahan, kesabaran, kesetiaan,
dalam kita menjalani itu. Tetapi mari kita belajar di dalam ketakutan kita, kecemasan kita di dalam menghadapi dunia bisnis, dunia rumah tangga, dunia kehidupan nyata yang sekarang melanda bangsa kita. Mari kita tetap setia, mari kita tetap sabar. Kita bawa nama Allah Israel yang berjanji dengan Yakub waktu itu, yang akan membuat selalu bangsa Israel menjadi umat kemenangan. Itu pun akan menjadi milik kita ketika kita setia di dalam Tuhan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita mengalami ketakutan, kecemasan, ingat firman Tuhan bahwa Allah tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, memperhatikan langkah hidup kita, memperhatikan perjalanan hidup kita. Allah dan akan menentukan tiap-tiap langkah yang akan kita jalani. Saudara, itulah yang saya saksikan tadi. Saya merasa lega dan merasa senang karena saya pikir dalam bulan-bulan ini kami memang harus bangkit dalam usaha itu menjadi doa pergumulan. Kami harus melangkah karena mengandalkan di satu tempat itu ya artinya bukan nggak ada hasilnya, cukup untuk pas, tapi untuk membangkitkan itu kan sebetulnya memang perlu support dana, harus punya modal dan lain sebagainya. Nah, pasca corona ini terjadi bagi banyak orang, usaha mulai baik, kita mau bangkit sementara modal nggak ada karena modalnya sudah habis untuk biaya corona, sehingga orangnya mengeluh dan ketakutan, kecemasan itu melanda tiap-tiap kehidupan pengusaha menengah khususnya. Kalau yang menengah ke atas sih mereka punya banyak modalnya, yang menengah ke bawah itu rata-rata mereka tumbang. Mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami ketakutan. Karena yang menengah ke bawah itu, selama corona 2 tahun, itu adalah kehidupannya menjadi kocar-kacir, menjadi kacau. Karena mungkin punya tabungan udah habis untuk biaya corona dan lain sebagainya. Saat situasi mulai membaik, kita mau bangkit lagi, dana nggak ada, modal nggak ada. Tetapi percayalah, bagi orang-orang yang percaya, Tuhan pelihara, ya, Tuhan pelihara. Kami merasakan sekali, saya menikmati sekali karya Tuhan, ya, karya Tuhan. Sekali lagi, ada kesaksian. Ini perkara kecil. Saya bersaksi bukan perkara yang besar. Waktu hari Jumat itu saya jualan. Saya jualan itu dari siang ramai banget. Cuman aku udah capek banget, lelah sekali. Yang makan itu gak berhenti, saya cuma sendiri. Karena si ibu udah buka di rumah, Maria juga di rumahnya sendiri, walaupun sepi di rumah, tapi mereka jalan sendiri-sendiri, saya sendiri. Saya sudah capek, makanan udah habis. Saya udah bilang sama istri saya, Bu, Bapak mau pulang siang, capek. Padahal yang makan masih banyak. Ya. Tapi di situ, seolah-olah itu ada suara, lanjut, ini yang makan akan banyak gitu. Ya udah, aku langsung telepon, Bu, kirim lagi bahan. Itu udah jam 5:30 saudara. Kirim lagi bahannya, kirim nasinya, kirim apanya, pakai Shopee aja biar cepet. Katanya mau pulang siang, udah capek kata istri saya deh. Enggak lah, ini nanti bisa untuk bekal lah, kan kita besok mau libur kan. Saya biasa Sabtu kalau kami mau pelayanan begini kami libur ya, kami menyiapkan diri. Jadi untuk pelayanan di rumah saya bawa, Sabtu itu saya pasti libur gak jualan. Kan besok libur Bu, gak apa-apa untuk bekal libur. Kirim, saudara, pas tepat. Nasi datang, semua datang, brodol itu yang makan banyak, gudeg komplit, makan banyak. Wah Tuhan, ini dengar-dengaran suara Tuhan. Seolah-olah Tuhan menyuruh lanjut dulu, kamu perlu uang, kata Tuhan, begitu kan? Mumpung lagi ramai, cek Tuhan, mumpung lagi banyak yang makan. Biasanya sepi. Itu hari Jumat, luar biasa. Saya melayani dari pagi, saya dari jam 4 ke pasar, masak, berangkat dagang sampai jam 10 malam. Saya melayani sendiri. Bagi orang yang sedang sakit jantung, kira-kira kumaha? Kalau bukan pemeliharaan Tuhan bisa enggak? Saudara,
Saya bersyukur sama Tuhan. Saya mengeluarkan energi yang luar biasa. Tetapi saya dipelihara Tuhan. Kata dokter mas, saya harus banyak istirahat. Tapi kan Tuhan gimana? Saudara, saya sehat sampai sekarang tak apa-apa saudara. Saya kemarin istirahat, kami libur. Ternyata ada juga, saya survei tempat sama teman. Ya ada sesuatu yang, di situ ada sesuatu hal yang positif. Kadang-kadangnya perkara kecil, masalah jualan, mau ramai ataupun tidak, kadang-kadangnya Tuhan sudah memberikan warning seperti itu kadang-kadangnya. Itu persis sekali, saya udah putuskan, Bu saya mau pulang siang. Capek, udah lemes, sudah capek. Ya udah pulang aja, kalau udah habis, udah jam 4 itu udah pada habis semua. Tapi kok seolah-olah ya begitu, akhirnya benar sampai jam 9 malam. Saya beberes sampai jam 10 saya pulang. Saya pekerja keras saudara. Saya banting tulang. Untuk apa? Untuk apa itu semua? Kami tetap ingin eksis melayani Tuhan. Saya tetap ingin berguna buat Tuhan. Tetapi kalau saya tidak bisa cari uang, artinya saya tidak berguna. Karena saya tidak bisa membiayai pelayanan. Saya tidak bisa beli bensin. Saya tidak bisa kolekte. Saya nanti makan minta orang. Nama Tuhan dipermalukan. Amin. Semangat juang kita harus tetap mencari nafkah. Untuk apa? Melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan perlu dana. Tidak hanya melayani Tuhan hanya sekedar kita diam. Melayani Tuhan, menyanyi, berdoa, tetapi kita tidak ada tindakan suatu apapun. Itu kesaksian kan. Saudara, saya rasakan itu, saya menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa bulan-bulan yang akan datang merupakan bulan-bulan yang sangat baik. Bukan nggak baik, tapi sangat baik bagi kita, khususnya jemaat di tempat ini. Amin. Usahakan, rasa khawatir dan takut. Ingat firman Tuhan, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Selagi kita berjalan di jalurnya Tuhan, selagi kita masih berjalan di dalam kebenaran, selagi kita masih selalu ingat akan firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Amin. Tapi beda lagi kalau kita sudah mulai menyimpang, mulai nyeleweng. Kesaksian lagi, ini banyak kesaksian. Saya membina orang Batak, saya sebut dia adalah debt collector dari BFI. Dia suka makan, dia suka datang di tempat kami, dia anak muda. Dia datang, habis pulang kampung, dia cerita, saya sakit pak di rumah. Sakit kenapa? Dia cerita-cerita, bla-bla, katanya diguna-guna orang. Dia adalah jemaat GBI yang ada di Mekarwangi, ya Staroe. Katanya diguna-guna orang, sudah ke dokter gak sembuh. Akhirnya saya pulang ke Bandung juga, saya langsung masuk rumah sakit lagi pak. Saya di opnam 3 hari. Di kampung sana di Sumatera sudah dirawat 3 hari di sana. Sakitnya begini-begini tiap jam 12 malam, kerasa dan lain sebagainya. Saya katakan, harusnya kamu tidak kena guna-guna. Tapi Bapak percaya kalau saya itu kena guna-guna. Kenapa tidak? Aku bilang, aku percaya. Saya katakan kembali lagi ya, saya katakan berapa kali aku berkata sama kamu, walaupun kamu punya Yesus, kalau Yesus itu tidak pernah kamu pakai dalam hidupmu, Yesus itu tidak berguna. Seperti kamu punya payung untuk kalau kehujanan, tetapi payungmu disimpan di rumah, pergi nggak bawa payung, pas hujan tetap kehujanan. Kamu punya Yesus, tapi Yesus tidak pernah kamu sebut, Yesus tidak pernah kamu bawa di dalam hidupmu, tapi kamu mengaku punya Yesus, nggak ada artinya. Kamu diguna-guna masuk. Di situ, di tempat jualan saudara, aku berkata-kata begitu, nggak ada apa? Pas lagi nggak ada orang beli. Saya katakan, kamu mau saya, Bapak mau berdoa buat kamu. Ya dia bilang, saya doakan di situ. Saya doakan di situ. Katanya itu kalau tiap jam 12 malam itu terasanya di sini itu seperti mau mati Pak saya, seperti mau dicabut nyawa. Saya berdoa di situ. Nah, sampai sekarang ya baik, puji Tuhan. Dia katanya mau datang, nanti saya datang ke rumah Pak. Oke, nanti saya tunggu ke rumah. Nah, itu belum ada kabarnya lagi. Jadi orang Kristen pun bisa kena guna-guna.
Ada orang yang berbicara, wah nggak percaya, omong kosong lah, nggak ada lah guna-guna. Orang yang belum pernah mengalami. Tetapi saya bilang, saya ini dulu tukangnya seperti itu. Sebelum bertobat, aku tukangnya. Aku tahu roh apa yang akan menjadi orang supaya orang menjadi sakit. Itu saya tahu. Aku ngalamin. Jadi, aku banyak cerita seperti itu. Orang kadang-kadang kan nggak percaya kan. Guna-guna mah enggak lah, nggak ada. Ya belum ngalamin. Untuk itu, pakailah Yesus dalam hidup saudara ya. Yesus itu, kita punya Yesus harus kita pakai terus. Sama dengan kita punya jas hujan itu harus dibawa kemana-mana, dibawa. Supaya kalau hujan tinggal pakai, nggak kehujanan. Punya jas hujan disimpan di rumah. Sama dengan waktu angin sakal. Yesus tidur di belakang ya, di buritan. Nggak dihiraukan. Yesus nggak dianggap. Akhirnya begitu angin sakal datang, terus perahunya terombang-ambingkan, baru mereka teriak-teriak, Yesus, apakah engkau akan biarkan aku mati? Kadang-kadangnya Yesus itu diabaikan. Yesus gak diperhatikan. Sudah datang masalah baru, ya ingat Yesus. Jadi kalau kita punya Yesus, terapkan Yesus dalam hidup kita. Setiap saat, tiap hari, kapanpun, dimanapun kita berada, Yesus harus tetap kita terapkan dalam hidup kita. Itu adalah prinsip daripada firman Tuhan untuk kita terjauh, terhindar dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga kita akan berdiri seperti Daud. Kita mendatangi masalah bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena harta kita, bukan karena kedudukan kita, tetapi kita datangi masalah itu di dalam nama Yesus, Allah bangsa Israel, yang akan membuat aku berhasil, yang akan membuat aku kuat, yang akan membuat aku tetap tegar di dalam menghadapi semuanya. Maka di dalam ketakutan itu kita akan tetap berjalan tegar. Kita akan tetap melayani Tuhan, seolah-olah tidak terjadi masalah apa-apa. Itulah orang percaya. Itulah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Beda, kalau orang percaya itu nggak boleh ngeluh, gitu kan. Seperti orang capek, ngobrol juga diajak ngomong. Aku mah lagi begini, suamiku mah begini, istriku mah begini. Orang percaya itu nggak ada obrolan yang seperti itu, saudara. Obrolannya selalu positif. Apa-apa positif, bicara apa positif, tegas seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Karena setiap masalah yang ada dalam hidup kita sudah kita percayakan kepada Allah bangsa Israel, Allah Yakub, yang berjanji kepada Yakub, yang akan membuat selalu berkemenangan. Itulah kita yang akan dibuat selalu berkemenangan menghadapi apapun selagi kita masih berjalan di dalam jalur firman Tuhan. Kita tidak akan pernah dikalahkan oleh oknum apapun selagi kita berjalan di jalurnya firman Tuhan. Amin. Itulah prinsip Alkitab. Itulah prinsip firman Tuhan. Jangan berkata, aku dilindungi Tuhan, Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan aku. Tetapi perjalanan kita serong. Ketika kita usaha sepi, kita udah kembali bertanya kepada orang pinter. Kita bertanya kepada dukun. Kita memakai akal. Gak pernah kita mengandalkan Tuhan, tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Nah, di situ ketakutan akan selalu melanda dan kekhawatiran akan selalu terjadi. Sehingga kalau banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, kita sudah tidak mempunyai akal sehat. Sehingga secara kita mengambil keputusan adalah keputusan yang salah, keputusan yang akan membawa suatu kehancuran. Itu yang terjadi bagi orang yang bimbang dan takut, tidak mengandalkan Tuhan, tidak mempercayakan diri kita, hidup kita ini sepenuhnya 100% kita percayakan kepada Tuhan. Kalau saya ingat, kalau saudara perhatikan renungan yang dibagikan oleh Ibu Gembala beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah di hari Kamis, saya nggak pernah komen, tapi saya selalu mengikuti, saya perhatikan. Di sana
ada sebuah nasihat dari Rasul Paulus. Coba dibaca aja, itu renungan itu nggak tahu hari Kamis apa, Ibu Gembala membagikan 1 Korintus 7 ayat 32. Saya teringat. Nah, ini renungan yang dibagikan oleh Ibu Gembala beberapa hari yang lalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Yang saya ambil di sini, Rasul Paulus memang di situ konteksnya di dalam 1 Korintus itu mengajarkan kepada jemaatnya tentang orang nikah ataupun tidak. Jadi kata Rasul Paulus ya itu udah dianggap mau nikah ataupun tidak itulah baik. Itu udah juga bukan aku memaksa dan lain sebagainya. Itu ada firman Tuhan berkata seperti itu dari ayat 1 sampai ke ayat sampai selesai ya. Cuman ini di tengah ini diambil waktu renungan itu saya tuh. Itulah Rasul Paulus mengajar jemaatnya di dalam 1 Korintus 7 itu membuat supaya kamu jangan khawatir. Kan gitu. Makanya bagaimana kalau orang yang kawin atau tidak kawin itu yang penting nggak menjadi beban supaya kamu jangan khawatir, kurang lebih begitu kan. Makanya di sini kalau ada perkataan yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu, kalau orang yang beristri anggaplah tidak beristri, bukan berarti mengabaikan istrinya. Nanti kalau saudara baca supaya nggak salah. Jadi kalau orang yang beristri itu artinya istri itu tetap nomor 2, nomor 1 adalah Tuhan. Gitu kan maksud Rasul Paulus begitu. Jadi kalau orang nggak kawin itu juga jauh lebih baik karena pikirannya terpusat kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus jadi tidak memikirkan istri. Tapi